Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, bisa minta tolong salah satu diri berdoa. Sebelum mulai pelajaran Sebelum mulai saya presentasi dulu. Ada Sri. Hafiz Juli, Afsal, Agustian, Ahmad Alvin, Ahmad Norosoka, Al-Habib, Al-Rafa, Alfian Umi, Alfian Islam, Alfian Aditya. Tidak masuknya sakit atau tahu? Andika Eka. Baik, pada pembelajaran sebelumnya terkait teks hikayat kita sudah belajar tentang apa? Ayo dikeluarkan catatannya. Mas Rafael, catatanmu mana Mas? Nah, yang belakang dikeluarkan bukunya, dibuka catatannya terkait teks hikayat. Ternyata tidak. tidak kemana juga Semuanya tidak mencatat teks hikayat. ciri-ciri Pengertian teks hikayat ada yang bisa menjelaskan? Ya, Mas Bagian. Korsa. Ya, jadi teks hikayat itu karya sastrawan yang berbentuk korsa. Sampai di sini bisa dibahagia. Oke, kalau begitu kita masuk ke struktur teks hikayat. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, teman-teman sudah paham apa itu struktur? Ada yang bisa menjelaskan apa itu struktur? Ya, Mas Aras. Urutan. Ada yang lain? Mas Adila? Tahu apa itu struktur, Mas? Gimana? Langkah-langkah. Oke, terima kasih Mas Aras dan Mas Adila. Jadi betul yang disebutkan Mas Aras dan Mas Adila. Jadi struktur itu merupakan urutan atau langkah-langkah dalam menulis sebuah teks. Di sini dalam menulis teks hikayat itu kita harus memperhatikan 5 struktur yang saling berkaitan. Bisa dicatat ya teman-teman biar tidak lupa. Yang pertama yaitu abstraksi. Di abstraksi ini biasanya berisikan ringkasan singkat isi cerita sebagai pengantar. Jadi dijelaskan dulu sedikit mengenai cerita yang dibahas, kemudian baru masuk ke orientasi atau perkenalan. Dan abstraksi ini sifatnya opsional ya teman-teman, jadi tidak selalu harus diberikan abstraksi, bisa langsung orientasi tidak apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Di sini biasanya berisikan pengenalan tokoh, pengenalan latar waktu serta suasana yang ada di dalam cerita atau permasalahan yang latar belakang ceritanya. Yang ketiga yaitu komunikasi. Ada yang bisa menjelaskan? Yang ketiga komunikasi. Salah satu kita tahu mana-mana. Mas Agustian, komunikasi. Ini hampir sama dengan krisis
pada struktur teks anekdot. Mas Habib, pengertian komunikasi Tentunya berbagai masalah dan politik dan dihadapi oleh pemeran utama protokol. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca teks hikayat Saijaan dari Kantorda, benar? Ya, ya kan. Nah, semuanya masih ingat cerita hikayat Saijaan dari Kantorda? Ingat. Nah, konflik atau permasalahan yang timbul di cerita itu apa? Jadi permasalahan di cerita ikan hikayat Saijaan dan ikan Toda itu dijelaskan bahwa saat Datuk Makmur sedang bersemedi itu Raja Ikan Toda merasa terganggu karena dari semedinya Datuk Makmur itu menyebabkan gelombang yang besar sehingga mengganggu kerajaan ikan Toda yang ada di laut, sehingga ikan Toda itu menyerang Datuk Makmur. Itu contoh dari komunikasi atau permasalahan yang muncul dalam cerita. Kemudian resolusi, ada yang bisa menjelaskan? Mas Rafael? Mas Rafael? Resolusi? Rafael? Tahu menurut saya bahwa ada Jadi apa? pandangan saya menolak cara bebas lihat kemudian konflik sampai misalnya dan kemudian berubah. Oke, jadi resolusi itu tahap penyelesaian masalah. Kalau di hikayat Saijaan dan ikan Toda, penyelesaian masalahnya apa? Yang bisa menjelaskan? Gimana masalahnya? Memaafkan. Memaafkannya ada persyaratan yang diajukan atau sekedar memaafkan? Ada persyaratan apa? Perjanjian. Ya, jadi di hikayat Saijaan dan ikan Toda itu setelah Raja Ikan Toda menyerang Datuk Makmur dan akhirnya kalah, Datuk Makmur itu mau memaafkan Ikan Toda asalkan Ikan Toda itu mau membantu Datuk Makmur mewujudkan impiannya, yaitu memiliki maupun menghindari. Kemudian yang terakhir itu koda, di sini berisikan amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, kita latihan soal ya. Yang masuk berapa anak? Boleh minta tolong berkelompok. Empat kelompok. Mau dibagi atau pilih sendiri? Pilih sendiri, silakan. Satu kelompok. Ada yang berapa orang? Ada yang 4, ada yang 3, 1. Saya sudah mengirimkan teks hikayat pada Mas Bialma, nanti sudah disampaikan. Jadi sebagiannya yang ini kelompok 1, kelompok 2 punya Mas Bialma, kelompok 3 Mas Barnet, kelompok 4 Bersofa. Untuk teksnya kelompok 1 Mas Alfian menganalisis struktur teks hikayat Bayan Budiman. Kemudian kelompok 2 Mas
alfa, menganalisis hikayat bunga kuning. Kelompok 3 Mas Barnet, menganalisis hikayat Indra Bangsawan. Dan yang terakhir kelompoknya Mas Sofa, menganalisis hikayat si miskin. Si miskin. Ya. Miskin. Dibaca dulu teks hikayatnya, kemudian dianalisis sesuai dengan 5 struktur yang ada di sini. Pertimbangan ilustrasi dan kode itu opsional, jadi mungkin ada yang tidak. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Bisa. Untuk tugasnya dikerjakan di lembaran ya. Dituliskan nama kelompoknya, kemudian dituliskan strukturnya, abstraksi, kemudian kutipan dari teks hikayatnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan semuanya dikerjakan. SHAP. Tadi ada beberapa belum pahamnya gimana Mas apa? Kau nyari apa tuh Mas? Mencari struktur teks hikayat. Punya yang teks kelompoknya Mas Sofa, teksnya hikayat si miskin itu dianalisis. Jadi misal lagi yang orientasi itu paragraf yang mana sampai mana ditulis seperti itu, dianalisis strukturnya. Paham? Kerjaannya di lembaran ya. Belum aku. Surabaya. Jepang. Bola itu artinya Jepang. Kerjaan tuh. Apa di Indonesia? Kerja. Ada roh kemarin. Kagoshima itu golek apa? Belum. Baca tulis. Ya iso. Sudah buka ini. Salam budaya kalian nomor 5. Salam. Tolong diperhatikan semuanya. Salam lintas agama. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dua Bunga musik bercerita tentang seorang raja yang memiliki 10 putri cantik 9. Sedangkan 9 putrinya manja, malas, dan bermain kemudian berbeda karena Oke, dari yang sudah disampaikan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tadi kan dijelaskan 10 putri. Berapa saja putrinya? Putri orangnya, putri siapa saja? Sebelah satu, Arfu, putri ini, Ronomu ya apa ya? yang bertanya dari kami bahasa Merah. Gila, keren kembali ke meja masing-masing. KS. Terus Sebelum konteks hikayat, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Konteks hikayat ada berapa tadi? 5. Apa saja? Abstrak, B. orientasi, Revolusi. 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 orientasi, komunikasi,
Ada yang tahu? Resolusi. Jadi sampai sini sudah paham ya mengenai struktur teks hikayat? Sudah paham? Oke, untuk pembelajaran berikutnya materi yang akan kita pelajari yaitu unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam teks hikayat. Jadi bisa dipelajari dulu di rumah dari buku atau dari Pesannya apa boleh ini Bu? agar tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Pembelajaran saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.